Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, diceritakan kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana Aosu kaget karena sang Raja Utara mengetahui latar belakang keluarganya. Aosu pun akhirnya mencoba untuk mendekati sang Raja Utara untuk mengambil pedangnya, dan dia pun akhirnya menipu Raja Utara dengan jaring listriknya. Akhirnya, sang Raja Utara pun terjebak di jaring listrik milik Aosu. Namun sayangnya, serangan itu tidak ada apa-apanya juga bagi Raja Utara. Sang Raja Utara berhasil meloloskan diri dari jaring listrik milik Aosu. Aosu pun akhirnya dipukul sampai tidak berdaya dan terlempar ke tanah. Dia pun kaget karena Raja Utara sangat kuat dan Raja Utara akhirnya menyerang Aosu dengan penghancur ruang ajaibnya. Aosu pun tidak berdaya, jurus itu sangatlah menyebalkan baginya. Akhirnya setelah Aosu jatuh tidak berdaya, Raja Utara pun bercerita kalau selama ini dia bertarung belum pernah kalah kecuali dengan sang Narca, si naga kuno kakek dari Aosu. Dia membuat kenangan buruk bagi Raja Utara. Sang naga kuno itu setara dengan Yuan Shi Tianxun, dan naga kuno Narca pergi dengan tenang meninggalkan sang Raja Utara sampai saat ini. Dia berharap dengan memukuli Aosu, dia bisa bertemu lagi dengan sang naga legenda. Lalu sang Raja Utara memukul tangan Aosu dan membuangnya sampai tangannya patah. Aosu pun kesal karena itu adalah tangan satu-satunya. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi Tan Sanzang. Di tempat Tan Sanzang berada, di sana sangatlah damai. Terasa luar biasa seperti di alam lain. Lalu dia pun dipanggil oleh Bailong yang juga berada di sana. Namun ternyata siluman ular putih, siluman laba-laba, bahkan Putri Duyung berada di sana juga. Itu adalah inti dari api suci Xiaoyu. Xiaoyu pun muncul dan memberi salam kepada mereka semua. Dia berkata kali ini semua orang benar-benar aman. Dan saat dia memasuki altar kuno, dia langsung menyadari sesuatu. Pada waktu bersamaan, ingatan masa lalunya juga kembali. Api suci adalah salah satu dari elemen dunia yang menghubungkan dan menerangi langit juga alam yang berbeda. Itulah tugas baru yang wajib dia emban. Dan cerita pun dibawa ke sisi pertarungan Yuan Shi Tianxun melawan Sun Wukong. Di sana terlihat Sun Wukong sedang menghajar habis-habisan Yuan Shi Tianxun, dan bagi Yuan Shi Tianxun, Wukong adalah halangan terakhir baginya. Wukong telah hidup dipenuhi dengan pertarungan. Siluman buas, siluman aneh, para dewa, sosok legenda, semua pernah menjadi lawannya. Dia sadar Yuan Shi Tianxun lawannya saat ini berbeda dari berbagai lawannya di masa lalu. Pertarungan kali ini sangatlah keras. Dia juga masih teringat jelas kekalahannya dari Yuan Shi Tianxun waktu itu. Ditambah senyum Yuan Shi Tianxun saat menghinanya. Dan saat ini dia bertekad tak akan ceroboh lagi, lebih tenang dan menghabisi Yuan Shi Tianxun. Lalu Wukong pun memanggil tongkatnya dan langsung memukuli Yuan Shi Tianxun lagi. Dan Yuan Shi Tianxun juga tidak tinggal diam. Dan akhirnya Jiu Quan pun berbicara pada Wukong kalau Yuan Shi Tianxun tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah dewa para dewa kehancuran. Jadi sulit bagi seluruh makhluk untuk mengalahkan kekuatan dan kebrutalannya. Jiu Quan pun menyarankan Wukong untuk menggunakan jurus 1000 bayangannya untuk mengalahkan Tianxun karena walaupun kekuatannya sangat menggila, tapi daya tahannya tidak akan lama.
Dan cerita pun dibawa lagi ke sisi Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi Tianxun mengira Wukong diam saja karena dia takut berbicara lagi pada Yuan Shi Tianxun. Dan Tianxun pun akhirnya mengeluarkan serangan terbaiknya ke Wukong. Jiu Quan pun menyuruh Wukong untuk menghindarinya. Namun bagi Wukong, dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia cukup menahannya dan berubah ke sosok kera raksasanya untuk menghajar Yuan Shi Tianxun. Tianxun pun kaget karena Wukong kebal dengan serangannya kali ini. Bahkan dia bisa menghajar Yuan Shi Tianxun habis-habisan. Tianxun pun dilempar oleh Wukong sampai batu-batuan yang ada di belakangnya hancur. Wukong pun kaget sekali karena rasanya memang berbeda setelah dia dapat cincin dari Jiu Quan. Cincin itu sangatlah sakti, membuatnya kebal dari mantra dan membuat kemampuannya meningkat tajam. Jadi Wukong tidak perlu takut lagi pada mantra atau korosi milik Tianxun, tapi dia tetap perlu waspada jika ada serangan tipe lainnya. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Wukong, lalu Wukong pun langsung menghajar Tianxun sampai dia tidak berdaya. Tianxun pun dilempar, dihantam ke batu, dan akhirnya Tianxun pun menyatukan kekuatannya membuat tombak dari panah iblis dan dia melemparkannya ke arah Sun Wukong. Wukong pun tertusuk dan dia bolong. Akhirnya Tianxun pun mengira Wukong telah mati. Dia pun menuju altar kuno dengan cepat. Namun sayangnya, ternyata Wukong berubah menjadi kecil dan menempel di tubuh Tianxun. Dia pun meminta Tianxun tidak pergi, dan saat Tianxun berhenti, Wukong pun merubah wujudnya ke jurus 1000 bayangannya. 1000 bayangan Wukong pun akhirnya menyerang Tianxun. Sedangkan Xiaoyu yang berada di dalam inti api suci berkata pada mereka semua kalau kekuatannya belum semuanya bangkit. Dan jika Tianxun datang, maka tidak ada kesempatan untuk mereka melawan Tianxun. Sejak dia berada di sana, dia pun sebenarnya sudah bekerja keras untuk mengaktifkan api suci sampai dia bisa berkobar secara sempurna. Lalu ternyata di sana juga ada Baji dan Jing. Sedangkan di sisi Aosu, dia pun masih sibuk bertarung dengan Raja Utara dan dia dipukuli Raja Utara sampai tidak berdaya. Lalu saat Raja Utara mau membunuh Aosu, Aosu pun bertemu dengan Xiaoyu. Dia diberitahu Xiaoyu kalau dirinya haruslah bersemangat karena itulah masalah dirinya. Dan akhirnya Aosu pun bersemangat dan dia berhasil menembus tingkat kekuatannya menjadi jiwa naga emas sejati. Dia pun mengambil pedang Gyoka dan menyerang Raja Utara. Raja Utara pun yang mengetahui perubahan Aosu, dia pun senang dan tidak diam saja. Akhirnya mereka berdua pun saling menyerang dan pertarungan kekuatan besar terjadi di sana. Dan pada akhirnya Aosu pun bisa mengalahkan Sang Raja Utara. Sang Raja Utara pun mengakui kekalahannya dan akhirnya Aosu pun ingin keluar dari altar itu karena kalau tidak dia akan mati terbakar. Namun tiba-tiba Raja Utara memegangnya dan berkata kalau pertarungannya belum selesai. Tapi cerita pun dibawa ke sisi Sun Wukong dan Tianxun. Di sana mereka sedang asik bertarung. Dan pada akhirnya Wukong pun memberitahu Tianxun kalau api abadi telah bangkit. Tianxun pun berkata dia tidak sempat dan Jiu Quan mengakui kehebatan dari Sun Wukong. Dan akhirnya Tianxun pun marah pada Wukong, tapi Wukong malah mengajaknya untuk bakar jagung bareng. Dan akhirnya lagi Tianxun pun menyerang Wukong. Tapi tiba-tiba Wukong berubah menjadi asap emas dan menghilang. Dan Xiaoyu pun datang memperkenalkan dia adalah Sutra Suci. Dia datang menemui Tianxun dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba ke manusia polos yang tidak berdosa. Dia berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia dikendalikan. Tapi Xiaoyu tidak percaya begitu saja dan menendang Tianxun itu. Tianxun pun kesal dan langsung menyerang Xiaoyu karena menurutnya Xiaoyu telah mengambil keputusan yang salah. Dia keluar dari perlindungannya dan itu membuat Tianxun memiliki harapan baru.
Tapi ternyata Tianxun salah karena Xiaoyu telah dalam perlindungan makhluk lain dan tiba-tiba datanglah sesosok makhluk aneh yang keberadaannya tidak bisa dirasakan oleh Tianxun. Tianxun pun diserang oleh dua kera yang mengunci dirinya sampai dia tidak bisa bergerak. Lalu dewa yang tadi datang, dia mengirim Tianxun ke dunia tanpa awal dan tanpa akhir, tanpa jalan masuk dan tanpa jalan keluar. Dia akan terjebak di sana selama-lamanya. Tianxun pun mencari jalan, namun sayang itu sia-sia. Sedangkan Xiaoyu berpesan kalau mereka sebaiknya tidak meremehkan Tianxun karena Tianxun sangatlah hebat. Dan kera-kera itu tidak percaya karena belum ada yang pernah keluar dari sana. Lalu dewa asing itu berkata pada kera matahari dan kera bulan, mereka tidak mengenal dewa dari alam lain, jadi sebaiknya mereka tidak meremehkannya. Dan pada akhirnya mereka semua berkumpul pada inti dari api suci. Dan Xiaoyu pun datang untuk memberitahukan semua telah berhasil dibereskan. Xiaoyu pun berkata kalau kejahatan perlahan akan menghilang. Tan Sanzang pun membangun hotel dan merekrut siluman tengkorak putih. Bailong pun menjadi pelayannya, sedangkan Aosu sekarang telah berhasil menjadi kaisar naga. Terima kasih ya sudah menonton si Singgi season 4 sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe kalian nih kawan, dan sampai jumpa.